Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita lanjut kembali ya membahas mengenai materi biologi, yaitu mengenai pergerakan zat melalui membran berupa transport pasif dan transport aktif. Ya, pergerakan zat atau pergerakan zat melalui membran plasma ini kemudian terbagi ya menjadi transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu adalah transport yang tidak memerlukan energi, terbagi menjadi tiga ya, ada osmosis, kemudian ada difusi ya, dan ada difusi yang terfasilitasi. Dan ada juga transport aktif, yaitu transport yang memerlukan energi berupa ATP, yang terdiri dari pembentukan vesikel-vesikel ya, termasuk di dalamnya adalah endositosis dan eksositosis. Kemudian yang termasuk transport aktif juga adalah pompa protein. Ya, di sini nanti ada yang namanya mekanisme pompa protein ya, pompa protein ion Na+ dan K+ dan pompa ion hidrogen. Nah, kita lanjut pada difusi sederhana. Baik, anak-anakku sekalian, pada proses difusi sederhana, apa sih yang terjadi? Difusi adalah pergerakan zat terlarut ya, dari suatu larutan yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, dalam hal ini sebagai contoh saja, diteteskan ya larutan, misalkan di sini adalah sirup ya. Nah, sehingga larutan sirup ini akan cepat menyebar nih. Molekul-molekulnya cepat menyebar dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah sampai keadaan daripada konsentrasi tersebut menjadi seimbang. Nah, ini adalah tujuan daripada difusi sederhana, yaitu adalah membentuk suatu konsentrasi yang seimbang. Contoh yang bisa kita dapatkan misalkan adalah difusi sederhana tadi adalah membuat larutan gula, begitu kan ya, itu sehingga larutan gula, nah molekul-molekul zat terlarut gula itu akan lebih cepat menyebar dalam cairan. Atau bisa juga contoh lain adalah pada minyak wangi ya, ketika kita menyemprotkan minyak wangi pada satu tempat, maka mereka akan menyebar lebih cepat ke daerah yang lain. Begitu ya mengenai difusi sederhana. Kita lanjut pada osmosis. Osmosis adalah pergerakan pelarut. Dalam hal ini adalah molekul-molekul air ya. Jadi pergerakan air dari suatu larutan yang hipotonik. Larutan hipotonik adalah larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang hipertonik, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Melalui apa? Yaitu melalui membran selektif permeabel. Nah, ketika terjadi proses osmosis, maka yang terjadi adalah pergerakan air itu akan bergerak ya melalui membran selektif permeabel sehingga tekanan osmotiknya menjadi lebih tinggi ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi tujuan osmosis itu tidak lain adalah ya bagaimana ya air tersebut atau zat pelarut tersebut bisa bergerak ya menempuh suatu larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Itu tadi adalah osmosis. Jadi osmosis ini merupakan transportasi yang pasif ya. Mereka tidak memerlukan energi dalam pergerakan molekul-molekul zat pelarutnya. Kita lanjut pada difusi terfasilitasi. Baik, di sini ada dua ya.
kalau kita lihat, yaitu adalah difusi terfasilitasi di mana pergerakan zat terlarutnya itu melalui yang namanya protein transporter ya. Di sini ada protein transporter, di mana protein transporter di sini sebetulnya adalah protein integral yang sudah kita bahaskan ya di dalam pembahasan tentang organel sel, bahwa pada membran sel nanti ada protein integral yang memiliki saluran protein. Nah, ini disebut dengan protein transporter. Protein transporter ini memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap molekul-molekul yang berada di sekitarnya. Nah, di sini digambarkan ada molekul-molekul glukosa ya yang memiliki kemiripan bentuk satu sama lain. Nah, ketika si molekul glukosa ini berikatan ya pada sisi reseptor daripada protein transporter tadi, maka protein transport ini akan merubah konformasinya gitu. Jadi dia akan mengubah konformasinya sampai kemudian si molekul glukosa ini bergerak masuk. Nah, bergerak masuk terus sampai dia berada di dalam sel. Nah, ini pergerakan seperti ini dinamakan dengan pergerakan zat terlarut yang dibantu oleh protein transporter. Demikian ya, difusi terfasilitasi. Jadi yang tadinya molekul-molekul glukosa itu ada di luar sel, bisa ada di dalam sel, dibantu oleh protein transporter. Nah, difusi terfasilitasi lainnya adalah melalui yang namanya protein kanal. Ya. Di sini kalau kita gambarkan ada masih sama, sebetulnya ini adalah protein integral juga, yang di dalamnya adalah ada saluran protein. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, sebetulnya ini tertutup, ya, tertutup karena di sini ada yang disebut dengan gate atau gerbang, ya. Jadi gerbang ini sebetulnya menutup sehingga molekul-molekul yang ada di luar daripada sel itu ya tidak bisa masuk. Kenapa hal ini bisa terjadi sehingga ion-ion atau molekul-molekul itu bisa masuk? Nah, ternyata yang namanya gate atau pintu gerbang di sini ini sangat sensitif terhadap berbagai stimulan ya. Seperti kalau kita lihat di sini ada misalkan saja ada cahaya gitu ya. Ada cahaya sedikit saja, gate ini akan terbuka. Atau misalkan ada zat-zat kimia atau misalkan ada neurotransmit ya atau asetilkolin. Ini gerbangnya dengan mudah bisa terbuka. Nah, dengan adanya stimulan tersebut, maka gerbangnya terbuka, masuklah yang namanya molekul-molekul yang ada di luar sel tadi masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah difusi terfasilitasi ya, pergerakan zat terlarut tetapi dibantu oleh adanya protein integral gitu ya, melalui protein transporter dan protein kanal. Nah, masih kita bahas mengenai protein kanal ya. Jadi protein kanal di sini ada macamnya begitu, ada apa ya? Ada keunikannya sendiri begitu. Karena apa? Karena pori kanal di sini memiliki celah yang sangat sempit. Ini disebut dengan pori kanal K+. Pori kanal K+ ini memiliki afinitas yang 1000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Na+. Akan tetapi apa yang terjadi? Karena celahnya sangat sempit ya, maka yang terjadi walaupun memiliki afinitas yang lebih tinggi, ternyata molekul ion Na+ itu ukurannya lebih kecil gitu. Sehingga ketika dia berikatan dengan molekul air, maka dia bisa melalui celah yang sempit tadi ya, celah pada kanal protein tadi. Berbeda dengan molekul K+. Molekul K+ memiliki ukuran molekul yang jauh lebih besar gitu. Sehingga ketika dia itu berikatan dengan molekul air, dia tidak bisa masuk sehingga tertolak. Nah, ini adalah sifat mungkin ya kalau kita lihat daripada protein kanal yang pada protein kanal K+. Berbeda lagi ketika kita melihat ada
kemampuan ya berupa selektivitas kanal K+. Nah, ini. Kalau tadi ion Na+ yang kemudian berikatan dengan molekul air itu bisa masuk ya ke dalam protein kanal tadi. Kalau sekarang terdapat suatu fenomena di mana ya molekul-molekul ion K+ tadi ya itu ternyata sebelum dia masuk ya ke dalam protein kanal ini, dia bersinggungan terlebih dahulu dengan karbonil oksigen. Nah, keadaan seperti ini menyebabkan molekul daripada ion K+ ini terpecah begitu, sehingga menjadi ukurannya menjadi lebih kecil, atau orang menamakannya adalah terhidratasi gitu. Sehingga molekul ion K+-nya itu berubah menjadi lebih kecil, sehingga dia bisa masuk gitu. Ya, ini seperti ini kan. Jadi berikatan dengan molekul air ya, dia masuk ya, tadinya dari luar dia masuk ke dalam sel. Namun tidak demikian halnya dengan ion Na+. Ion Na+ ketika dia itu memasuki protein kanal tadi, meskipun dia bersinggungan dengan karbonil oksigen, dia tidak memiliki tidak terpengaruh begitu, sehingga ukuran molekul dari ion Na+ masih tetap demikian. Makanya ketika dia masuk ke dalam protein kanal, dia tertolak karena ukuran molekulnya masih lebih besar begitu. Nah, ini juga merupakan keunikan ya kalau kita lihat dari protein kanal. Jadi memiliki selektivitas pada kanal K+. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjut dengan mekanisme pompa ion atau natrium dan kalium. Kalau kita perhatikan ya dari gambar yang di atas, bagaimana mula-mulanya ya dari keadaan suatu konsentrasi ya. Di sini ada konsentrasi ion natrium yang tinggi di luar sel ya, atau di cairan sel, dan ada konsentrasi ion K+ yang lebih rendah begitu dibandingkan dengan yang ada di sitoplasma. Jadi ini terbalik gitu ya. Jadi ion Na+ itu ada tinggi di luar, sedangkan ion Na+ ada keadaan rendah di dalam gitu kan ya. Nah, sebetulnya mekanisme pompa ion ini tujuannya adalah untuk menjaga supaya keadaan seperti ini terjaga begitu. Jadi ion Na+ tetap tinggi di luar dan dia juga tetap rendah di dalam. Nah, bagaimana cara untuk menjaga keadaan seperti itu? Maka disinilah letaknya bahwa ada tiga molekul ion natrium yang kemudian langsung nempel pada bagian daripada protein integral atau saluran protein tadi ya. Nah, begitu. Nah, karena dari konsentrasi yang rendah ke tinggi, maka mereka melawan gradien konsentrasi. Oleh karena itu, keadaan seperti ini dapat merangsang ATP untuk melepaskan fosfatnya gitu. Nah, ketika fosfatnya itu nempel ya pada bagian dari reseptor protein integral, maka selanjutnya dia akan merubah konformasi daripada protein integral tadi sehingga terbuka. Ini akibatnya ion-ion natrium tadi yang 3 tadi dapat keluar ya menuju cairan di luar sel gitu ya. Nah, dalam saat yang sama ion-ion K+, ada 2 molekul ion K+ juga masuk gitu dan nempel pada bagian dari protein integral tadi. Nah, keadaan seperti ini menyebabkan si molekul fosfat akan lepas gitu. Nah, dengan lepasnya molekul fosfat ini menyebabkan konformasi daripada protein integral tadi terbuka. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian ion-ion K+ dapat masuk ya ke dalam sitoplasma sel.
Inilah yang kemudian disebut dengan mekanisme pompa ion yang tujuannya adalah untuk menjaga ya konsentrasi molekul natrium ada dalam konsentrasi yang rendah dan molekul ya K+ dalam keadaan tinggi di sitoplasma sel. Selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana keadaan daripada intestinum ya, misalkan ini adalah membran sel pada intestinum, bagaimana kita bisa melihat proses penyerapan molekul-molekul sukrosa yang ada di luar masuk ke dalam usus. Ini bisa dijelaskan melalui mekanisme kotransport. Kotransport ini adalah suatu mekanisme yang terjadi diakibatkan karena dua protein. Yang pertama adalah protein pompa proton ya. Yang satunya lagi adalah protein kotransport sukrosa H+. Nah, ini dua-duanya berada pada membran sel. Biasanya terdapat pada usus atau juga bisa terdapat pada membran sel dari vakuola. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengeluarkan ion-ion H+ yang berada di dalam sel menuju luar sel. Demikian. Jadi karena ini melawan gradien konsentrasi, maka mereka membutuhkan ATP. Ya, dengan adanya ATP ini, maka ion-ion H+ dengan mudahnya keluar melalui pompa proton ini menuju luar sel. Keadaan ini menyebabkan ion-ion H+ memiliki konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan konsentrasi ion H+ yang ada di dalam sel. Nah, keadaan seperti ini menstimulasi daripada protein kotransport sukrosa H+ itu untuk kemudian mengikatnya molekul-molekul sukrosa dan molekul ion H+ untuk dilalukan memasuki sel secara bersamaan. Jadi di sini fungsi daripada kotransport sukrosa H+ ini adalah mengikat ion H+ dan mengikat juga molekul sukrosa secara bersamaan untuk bersama-sama masuk ke dalam sel gitu. Sehingga di sini ada perbedaan konsentrasi demikian ya. Jadi konsentrasi sukrosa akan bertambah tinggi begitu ya dibandingkan dengan konsentrasi sukrosa yang ada di luar sel. Nah, demikian ini terjadinya secara terus-menerus sehingga ini bisa memberikan pencerahan bahwa mekanisme kotransport ini adalah mekanisme yang bisa menjelaskan bagaimana gitu ya penyerapan daripada membran sel ini terhadap molekul-molekul sukrosa yang ada di luar sel ya, terutama sel-sel dari usus untuk masuk ke dalam sitoplasma daripada usus. Demikian kotransport. Kita lanjut lagi, ada transport aktif berupa endositosis ya. Di sini ada 3 macam endositosis. Peristiwa endositosis ini sebetulnya ditandai ya dengan masuknya partikel-partikel di luar sel ke dalam sel melalui membran sel gitu ya. Jadi di sini membran sel ya sebelum dia beraksi dia akan membentuk lekukan terlebih dahulu, invaginasi. Akhirnya si partikel-partikel tadi bisa masuk. Nah, setelah masuk, maka membran plasma ini, membran sel akan melepaskan diri ya, sampai kemudian membentuk vesikula. Nah, ini yang disebut dengan fagosom. Peristiwanya disebut dengan fagositosis, karena yang masuk adalah partikel padat. Peristiwanya pinositosis, karena yang masuknya adalah cairan ekstraseluler gitu ya. Ini sama saja sih sebetulnya prosesnya mah, yaitu melalui invaginasi. Sedangkan endositosis yang diperantarai oleh reseptor itu terjadi ketika cairan ekstraseluler itu nempel gitu. Dia nempel pada reseptor ya, reseptor pada membran sel sehingga reseptor tadi membentuk invaginasi gitu. Bentuk invaginasi karena dia ditempeli gitu ya, ditempeli oleh cairan ekstraseluler tadi sampai akhirnya membentuk vesikula ya. Jadi berbeda gitu kayak kita lihat bedanya kan. Kalau di sini
Jadi reseptornya dulu ditempeli gitu. Karena ada penempelan ya daripada cairan ekstraseluler pada reseptor, maka reseptor membentuk vesikula untuk membentuk yang namanya vesikula yang berupa vesikula yang berasal daripada reseptor. Jadi disebut dengan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Demikian ya kalau endositosis. Dan transport aktif yang lainnya adalah eksositosis. Sebetulnya sama ya dengan endositosis, hanya arahnya saja yang berbeda ya. Kalau endositosis itu mungkin ke dalam, kalau ekso itu berarti keluar ya. Di sini ada peristiwa di mana isi daripada vesikula ya, sekret daripada vesikula itu bergerak kemudian dikeluarkan dari dalam sitoplasma menuju keluar sel ya. Ini peristiwanya demikian. Jadi si vesikula yang berisikan sekret tadi ini akan bergerak, kemudian dia akan bersatu dengan membran sel ya, membran sel bersatu dengan membran sel sampai kemudian dia membentuk membran sel. Ini ya, membentuk membran sel. Akibatnya si sekret itu akan dikeluarkan. Begitu. Nah, ini biasanya terjadi pada aktivitas daripada kelenjar ya, misalkan kelenjar pankreas menghasilkan hormon gitu ya, hormon insulin gitu, atau bisa juga terjadi pada sel-sel saraf gitu kan ya, sel-sel saraf yang kemudian bisa mengeluarkan neurotransmit ya, asetilkolin untuk bisa memberikan rangsangan ya dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Demikian anak-anakku sekalian pembahasan kita mengenai pergerakan zat melalui membran. Mudah-mudahan kalian memahami ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.